Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Mahri Muharam. Mohon izin Pak Prof. Tentang, Pak Dr. Martinus, Pak Nancy, izin untuk menyampaikan proposal untuk penelitian yang akan saya lakukan. Izin untuk share screen, Bapak sekalian. Judul yang akan saya ambil untuk penelitian ini adalah pengaruh kematangan. Izin saya full screen karena di PDF. Sudah kelihatan, mohon izin Bapak sekalian. Sudah Baik, Bapak. baik, Sudah terima Pak. kasih. Baik, jadi judul yang akan diambil dalam penelitian ini adalah pengaruh kematangan UKPBJ, yaitu Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan pelatihan terhadap komitmen organisasional dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening. Nah, ini studi kasus pada pengelola pengadaan barang jasa pemerintah di Indonesia. Seperti itu. Nah, kenapa penelitian ini diambil? Ada melihat adanya fenomena masalah terkait komitmen organisasional dari para pejabat fungsional pengelola pengadaan. Yang mana pejabat fungsional pengelola pengadaan ini adalah para ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan proses pengadaan barang jasa pemerintah di masing-masing kementerian, lembaga, atau perangkat daerahnya. Seperti itu. Jadi mereka lah yang garda terdepan dalam melaksanakan pengadaan. Nah, fenomena masalahnya terdapat ada jumlah jabatan fungsional ataupun pengelola pengadaan yang mengalami pemberhentian. Ini pada tahun 2021 ada 549 pengelola pengadaan yang mengalami pemberhentian selain mutasi, pensiun, dan wafat. Ini dari website pengembangan sumber daya manusia di LKPP. Kemudian juga ada fenomena data keterisian para pengelola pengadaan ini. Jadi dari 612 instansi kementerian, lembaga, dan perangkat daerah di Indonesia, hanya 44 instansi saja atau 7,19% yang sudah memiliki keterisian jabatan fungsional pengelola pengadaan di atas 60%, yang mana breakdown-nya di pemerintah kota hanya 7 UKPBJ, di kabupaten hanya 14 UKPBJ yang warna oranye itu, kemudian provinsi hanya 5 UKPBJ, dan di kementerian lembaga ada 18 UKPBJ yang sudah memiliki keterisian di atas 60%. Kemudian kalau rata-ratanya di pemerintah kota 24,54% keterisiannya, kemudian kabupaten 17,03, provinsi 40% keterisiannya dibandingkan dengan kebutuhannya. Kementerian lembaga 32,96. Nah, jadi keterisiannya masih rendah seperti itu. Kemudian ada fenomena juga terkait penilaian kematangan UKPBJ. Jadi masing-masing UKPBJ itu ada penilaiannya terkait kematangannya. Itu ada 9 variabel, yang mana masing-masing variabel itu di breakdown menjadi ataupun dinilai menjadi 5 level. Nah, dari 9 variabel kematangan ini, baru 60 KPBJ ataupun 10,75% yang telah mencapai kematangan level 3 atau istilahnya proaktif untuk keseluruhan ataupun 9 variabel. Yang lainnya ya masih belum mencapai level proaktif. Kemudian fenomena permasalahan lainnya dari grup Telegram IPI, yaitu Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, ya selain sharing teknis juga ada sharing-sharing terkait resiko hukum dalam pengadaan, beban kerja di dalam proses pemilihan penyedia yang berat dan kontrak, kemudian tunjangan kinerja yang dirasa masih kurang, kemudian terkait kuota pelatihan kompetensi juga yang masih kurang dan lulusnya juga susah. Struktur organisasi UKPBJ yang masih ada yang masih ad hoc ya, belum keseluruhan, dan kematangannya juga masih rendah. Kemudian terkait kebijakan Japung fungsional pengadaan yang masih menurut mereka belum berpihak kepada para Japung. Nah, sehingga banyak dari di dalam sharing di grup Telegram tersebut keinginan para Japung untuk keluar ataupun berpindah ke jabatan fungsional yang lainnya.
Kemudian dari sisi pelatihan baru terdapat 55,51% pejabat fungsional pengadaan yang mengikuti pelatihan pada tahun 2021. Ini data dari laporan kinerja Pusdiklat Pengadaan Barang Jasa LKPP pada tahun 2021. Seperti itu. Kemudian dilakukan juga studi pendahuluan, survei pendahuluan, kurang lebih hampir 100 orang jabatan fungsional di Indonesia. Nah, ini hasilnya diambil dari contoh kuesioner di buku perilaku organisasi dari Colquitt itu. Nah, ini pertama ada 25% yang menyatakan tidak akan menghabiskan kasih sakari di UKPBJ. Kemudian ada 43% yang tidak merasa jika masalah organisasi adalah masalahnya sendiri. Kemudian ada 54% tidak merasa bagian dari keluarga di UKPBJ. Kemudian ada 50% tidak merasa terikat secara emosional dengan UKPBJ. Kemudian 22% tidak memiliki banyak makna pribadi terhadap organisasi. Kemudian 53% tidak merasakan rasa memiliki yang kuat terhadap UKPBJ. Dan 64% dalam beberapa tahun terakhir terdapat karyawan ataupun japung yang pindah tempat kerja. Nah, ini menunjukkan ada permasalahan terkait komitmen organisasional dari para pengelola pengadaan di UKPBJ. Nah, itu latar belakang dari masalahnya. Kemudian selanjutnya eh, untuk pembatasan masalah diambil variabel bebasnya adalah kematangan UKPBJ dan pelatihan. Kemudian variabel terikatnya adalah komitmen organisasional dengan variabel intervening motivasi kerja. Kemudian unit analisisnya adalah pegawai dengan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa pada unit kerja pengadaan barang jasa di Indonesia seperti itu. Kemudian tujuan penelitian pada intinya adalah untuk menemukan cara-cara peningkatan komitmen organisasional para pejabat fungsional pengelola pengadaan dengan cara menganalisis pengaruh langsung dari kematangan UKPBJ terhadap komitmen organisasional, kemudian eh, dari pelatihan terhadap komitmen organisasional, kemudian kematangan UKPBJ terhadap motivasi kerja, kemudian pelatihan terhadap motivasi kerja, kemudian motivasi kerja terhadap komitmen organisasional itu dari pengaruh langsungnya, kemudian pengaruh tidak langsung kematangan UKPBJ terhadap komitmen organisasional melalui motivasi kerja sebagai intervening tadi, kemudian pengaruh tidak langsung pelatihan terhadap komitmen organisasional melalui motivasi kerja. Itu tujuannya. Kemudian manfaatnya mudah-mudahan secara teoritis dapat menambah wawasan pengetahuan pada bidang Heldi manajemen. dilewat aja ini mah. Siap, siap, Nah, siap. Deskripsi teoritik ini grand teori dari teori umum perilaku organisasi dari Jason Cockpit, Jeffrey dan Michael Wesson, yang mana ada organizational mechanism, group mechanism, individual characteristic, individual mechanism, dan di ujungnya adalah individual outcome, yang mana di penelitian ini mengambil organizational commitment pada individual outcome, kemudian melalui motivasi kerja sebagai intervening, dan yang di paling awal adalah ada organizational culture dan terkait pelatihan, ya, pelatihan seperti itu. Kemudian deskripsi teoritik, komitmen organisasional adalah kuatnya pengenalan atau identifikasi keterlibatan seseorang dalam organisasi atau kecenderungan untuk terlibat dalam garis kegiatan yang konsisten. Ini indikatornya ada afektif, normatif, dan kontinuen. Kemudian motivasi kerja, dorongan untuk seseorang untuk melakukan tindakan dengan indikator ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik, ininya indikatornya. Kemudian pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan indikator pelatihan yang diambil, tujuan, materi, metode, kualifikasi peserta dan kualifikasi pelatih. Kemudian yang terakhir adalah kematangan organisasi, adalah gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam melaksanakan proses produksi. Dalam hal ini ya produksinya ke pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah.
Indikatornya ini ada pengorganisasian, ada tugas dan fungsi, ada perencanaan sumber daya manusia, ada pengembangan sumber daya manusia, ada manajemen pengadaan, manajemen penyedia, manajemen kinerja, manajemen risiko, dan sistem informasi. Tuh, kemudian kurang lebih konstelasi dari teori yang melandasinya. Ini ada kematangan organisasi dari CMM, Capability Maturity Model, dan secara praktisnya sebetulnya di UKPBJ sudah ada model kematangan UKPBJ yang selalu diupdate penilaiannya. Kemudian pelatihan, teorinya, teori of training effectiveness, kemudian motivasi kerja dari Maslow, kemudian komitmen organisasi dari Alan Mayer, dan tentunya dari pelaku organisasi dari Paul Pitt, seperti itu. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh langsung positif kematangan UKPBJ terhadap komitmen organisasional, pengaruh langsung positif pelatihan terhadap komitmen organisasional, kematangan KPBJ terhadap motivasi, pelatihan terhadap motivasi, motivasi terhadap komitmen, dan pengaruh tidak langsung pelatihan terhadap komitmen, pengaruh tidak langsung positif kematangan KPBJ terhadap komitmen organisasi melalui motivasi kerja. Ini motivasinya. Metodologi penelitian dilakukan kepada pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa di UKPBJ seluruh Indonesia. Kurang lebih itu ada 600-an UKPBJ. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik diferensial. Kemudian populasi dari data LKPP, populasi penelitian adalah 2086 pejabat fungsional pengadaan barang jasa pemerintah dengan sampel menggunakan rumus Slopin itu 328 pejabat fungsional pengadaan barang jasa pemerintah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui penyebaran kuesioner kepada sumber data atau responden yang mana nanti akan melalui Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia yang akan disebarkan ke seluruh UKPBJ di Indonesia. Kemudian untuk kalibrasi kuesioner, uji validitas, dan uji reliabilitas. Kemudian teknik analisis data, ada uji persyaratan analisis, ada uji normalitas, ada homogenitas, dan linearitas. Kemudian nanti terakhir menguji hipotesis dengan analisis jalur atau FET analisis. Seperti itu. Itu Pak Hari dan sekalian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kekurangan. Mohon masukan dan sarannya untuk bisa dilangsungkan penelitiannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik, siapkan alat tulisnya Pak Heldi. Siap. Untuk berikutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Martinus Tukiran untuk menguji pertama. Terima kasih Pak Hari sebagai pimpinan sidang siang ini. Apa kabar Pak Heldi? Lama tak jumpa ya. Alhamdulillah. Baik-baik, Pak Martus. Ini Siap. Pak Heldi ini pejabat di LKPP. Masih ya Pak ya? Ya Pak, sekarang tapi bukan pejabat Pak, pejabatnya pejabat fungsional Pak. Saya di topik penelitiannya. Siap Pak. Jadi judul dulu ya Pak Heldi. Ya Pak. Judul Anda adalah pengaruh kematangan UKPBJ, pelatihan terhadap komitmen organisasi. Jadi penelitian ini tentang apa Pak? Ya, jadi tentang ingin mengetahui komitmen organisasional ataupun loyalitas, kesetiaan gitu ya, atau apakah ada keinginan untuk keluar dari para fungsional pengelola pengadaan gitu kan. Nah, itu apakah ada pengaruhnya nggak dari kematangan yang sudah beberapa tahun ini diberlakukan nggak Ya. model maturitas dari KPBJ. Jadi Kemudian juga kalau studi pelatihan-pelatihan pengaruh berarti pendekatannya kuantitatif apa kualitatif? kuantitatif, Pak Martinus. Hmm. Ya, Nah, kritik saya yang pertama pada baik. judul Bapak terjadi contradictio interminis. Artinya ada yang kontradiksi. Nah, pada bagian subjudul itu Bapak tulis apa? Studi kasus pada pengelola PBJ ya. Ya,
Studi kasus itu termasuk desain penelitian kuantitatif atau kualitatif? Studi kasus, kalau yang saya tahu Pak bisa digunakan dua-duanya, mohon izin koreksi kalau salah Pak. Kalau saya- Jadi kalau kalau kita lihat apa koherensi, konsistensi, desain framework ya, kerangka kerja penelitian itu mulai dari pendekatan, ada kuantitatif, kualitatif, ada mixed method. Itu pendekatannya. Setelah pendekatan, maka kita masuk, itu approach pendekatannya, lalu masuk kepada desain penelitiannya. Nah, rencana Bapak ini kan tadi kuantitatif, desainnya adalah survei, betul? Betul. Karena selain kuantitatif survei, ada juga kuantitatif eksperimental. Ya, nah kalau kualitatif itu ada grounded theory, etnografi, fenomenologi, content analysis, dan case study. Nah ini nyampur ini. Kayak tadi saya bilang ada kontradiksi. Nah kalau Bapak mau pakai subjudul itu bisa tulis survei atau studi empirik pada PBJ ya. Siapa? Oke, itu yang pertama. Nah, kedua, menurut saya ini bagus Bapak mengajukan fenomena-fenomena kritis ya, fenomena kritis, critical phenomenon Bapak munculkan. Intinya orang ogah dah jadi pejabat fungsional PBJ ya, Pak ya. Betul Pak, siap. Nah, pertanyaannya tadi lalu Bapak nggak asbun, Bapak sajikan data-datanya secara argumentatif dan objektif. Bagus sekali itu. Lalu Bapak verifikasi juga dengan survei awal. Nah, ini kalau bukan pejabat susah kali ya mengajukan bukti-bukti objektif itu. Nah, Pak Jadi Helgi nggak bisa Pak, tinggal diambil Pak. saya tanya, kalau kalau unit analisisnya itu jabatan fungsional itu dia tidak mau jadi lagi sebagai pejabat fungsional PBJ tadi, apakah dia pindah organisasinya, Pak? Misalnya dia tugas di Kementerian PU, oh saya nggak mau. Apakah dia tetap di PU apa dia pindah ke Pemda misalnya? Oh, jadi kemungkinan apabila memang komitmennya rendah dan dia ingin keluar dari UKPPJ, itu pilihannya Pak ya. Hmm. Pertama yang paling terdekat adalah dia pindah eh, japung Pak, pindah jabatan fungsional. Jadi Hmm. bukan menjadi japung pengelola pengadaan. Mungkin Ya, dia ada interest ataupun ada kemampuan lain selain di pengadaan. ya. Mungkin basicnya dia dari Dia bisa sipil. jadi perencana, bisa jadi arsiparis dan seterusnya itu, Pak ya. Itu yang paling dekat Pak, yang paling Nah, dekat. jadi Kemudian pertanyaannya, komitmennya ini yang jadi masalah. Komitmen terhadap organisasi atau komitmen terhadap profesi? komitmen terhadap organisasi ataupun Profesi sebagai apa fungsi fungsional pengelola barang jasa itu. ada kalau dalam real di lapangan Pak ya, real di Ya. lapangan itu bisa dua-duanya Pak, bisa dua-duanya dalam artian Bukan cerita Pak Helgi tadi. oh Kalau dia ceritanya. ogah jadi tadi alasannya kan Bapak tulis tuh. Ogah Ya. jadi pengelola itu banyak resikonya. Lebih Ya. banyak mudaratnya dari manfaatnya kira-kira gitu kan. Ya, ya, Kalau ya, bisa ya, jangan saya dah. Nah, ya, dia kan tetap berkomitmen terhadap institusinya, Pak. ya. Dia pindah jadi perencana tadi, jadi arsiparis tadi, atau jadi apapun yang paling dekat itu kan. Betul, 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 betul. Nah, Ya. berarti dia tidak punya komitmen terhadap organisasinya, atau dia tidak punya komitmen terhadap profesinya sebagai pengelola Ya. fungsional, pengelola pengadaan barang jasa itu. Di satu bagian memang dari profesinya itu dia juga ya komitmennya rendah Pak ya. Nah, namun di satu sisi juga organisasinya memang ya tadi ada yang masih ad hoc gitu ya. Kemudian juga level manajemennya tadi masih Ya, ya, rendah. ya. Sekarang kan Ya. masalahnya si petugas ini
si ASN ini tidak mau ditempatkan untuk menjadi fungsional pengelola pengadaan kan? Betul, betul. Saya nggak mau. Nah, Ya, pilihannya kan dia pindah fungsional ya. lain kan, Pak? Karena ada juga Pak ini, ada juga yang betah menjadi pengelola pengadaan, walaupun memang tidak Ya itu secara yang umum ya. berkomitmen itu. Dalam Ya, artian dia menjadi pengelola pengadaan, tapi bukan di UKPBJ Pak, ya, ya, gitu. ya. Jadi Itu kan ada yang tuh seperti di PU misalkan ya, atau saya di itu. LKPP, Kalau saya gitu pengelola pengadaan. kebalikan, saya balik sekarang. Ya, Yang dimaksud dengan komitmen organisasional ini apa? Yang dalam penelitian Bapak ini. ya. Jadi ada tiga kan Pak ya. Sebentar Pak, buka contekan dulu. Jadi kan secara efektif ataupun emosional gitu Pak ya. Jadi dia betah, loyal terhadap organisasinya gitu kan. Buat secara normatif dia memang kalau dilihat dari karakteristiknya Pak ya, dia melaksanakan tugas-tugasnya di organisasinya. Memang suatu keharusan itu Pak ya. Kemudian juga dia untuk pindah ke yang lain dia masih mikir ada kerugian gitu untuk meninggalkannya seperti itu. Gitu Pak Iya ya. kurang lebih kalau yang saya tangkap Singkat dari teorinya cerita, Pak. singkat cerita, definisi konseptual Bapak atau sintesis apos teori Bapak itu apa? Yang terkait komitmen organisasi. Keinginan untuk terikat pada organisasi atau pada profesi? Pada organisasi Pak. Pada organisasi. Nah, Ya. sekarang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa itu sebagai organisasi atau profesi? Kalau jabatan fungsional sebagai profesi Pak. Nah, itu maksud saya di awal ini kan masih proposal ya. Ya, ya, Nah, ya. Bapak coba pastikan bahwa variabel yang Bapak pilih, ini kan kalau pendekatan kuantitatif ini kan kita membuktikan teori kan, hipotesis yang Bapak bangun itu kan berdasarkan teori. Nah, jangan sampai masalahnya itu tidak kongruen dengan teori yang ada gitu. Masih ada waktu. Tapi kalau Bapak yakin ini adalah komitmen organisasional, seperti yang dikatakan Colquitt, nah carilah nanti teori-teori yang koheren dengan itu ya, itu Oke, oke. prinsipnya itu. Nah, Pak coba lihat apa tadi Bapak punya konstelasi teori tadi ya, ditayangkan lagi Pak. Baik Pak, bentar. Variabel bebas Bapak X2 itu apa Pak X2-nya? Bentar Pak. Bentar. X2-nya pelatihan Pak. Ya, Dasar screen. sambil kita nunggu layar Bapak. Sekali X2. lagi, ya, yang itu Pak, yang ada teori-teorinya tadi, rasanya saya lihat slide Bapak. Ini Pak. Ah, ini. Nah, pelatihan itu coba Bapak baca teorinya. Iya Pak. Teori Teori, training effectiveness. nah, jadi variabel yang Bapak ambil sebagai sebab yang akan mempengaruhi komitmen tadi, itu pelatihannya apa efektivitas hasil pelatihannya? Variabelnya nih Pak. Oke. Kalau dilihat dari indikatornya kan tujuan pelatihan, Pak ya, materi, metode, kualifikasi, dan kualifikasi pelatih ini. Hmm, enggak. Pertanyaan saya X2 ini variabelnya itu pelatihan atau efektivitas pelatihan. Pelatihannya apa namanya, Pak? Nah, kalau pelatihan itu apa sih yang dimaksud dengan pelatihan? Definisi konseptualnya apa? Usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dari pegawai untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih efektif, lebih efisien. Nah, pertanyaan saya, usaha itu proses apa hasil? Usaha itu proses, Pak. Itu problemnya Pak Heldi. Dalam penelitian kuantitatif tidak bisa mengukur proses.
Hmm. Oke, nanti dilihat lagi. Ikan masih proposal, masih ada Ya. kesempatan supaya startnya itu pada titik tolak yang tepat gitu ya. Jadi coba dilihat lagi. Apakah maksud Pak Heldi ini adalah tentang training effectiveness sesuai teorinya atau Oke. justru proses pelatihannya tadi gitu ya. Nah, berikutnya kritik saya itu soal kematangan organisasi. eh, Variabelnya kembali lagi itu kematangan UKPBJ atau kematangan organisasi. Karena kadang ditulis kematangan UKPBJ, kadang ditulis kematangan organisasi. Jadi sesungguhnya variabel penelitian Bapak itu apa? Jadi kematangan organisasi dalam hal ini organisasinya UKPPJ gitu Pak. Ya, jadi bukan saran ya, kritik saya gini, konsisten saja dari bab satu, bab 2 itu sampai bab 3, begitu masuk ke definisi operasional, baru UKPBJ-nya muncul Oke baik Pak. ya. Jadi pada seluruh apa namanya, deskripsi dan argumentasi yang Bapak bangun, jangan ditukar-tukar ininya, istilahnya ya, gitu. Konsisten. Nah, pertanyaannya, kematangan UKPBJ ini adakah teorinya, Pak, yang Bapak dasari terhadap konstelasi penelitian ini? Ada Pak. Jadi apa saya ngambil kalau mengutipnya dari disertasi Pak Luki ini di IPB Eh, eh, Pasti itu ditulis kan penelitian yang relevan ya. iya Pak ya itu saya ambil dari penelitiannya disertasi dari Pak Luki ini. Nah, jadi Nah, coba ada teori CMM ini Pak. kita lihat. Satu ya, halaman 44, tabel 23. Nurul Komarianing Purnama dan kawan-kawan. Motivasi terhadap komitmen organisasi dan kinerja. Nomor 2, Angela Fredika dan kawan-kawan, motivasi terhadap komitmen organisasi. 3, Supriyati, motivasi terhadap disiplin. 4, ini dia. Aneta, ini orang Rusia atau orang mana ya? Uchinka Laswowicz, Organizational Maturity Model, Review and Classification. Nomor 4 ini kan dasarnya, Pak. Salah satunya Pak ya. Salah satunya, memang ada lain. Harus Nomor nulis 5, Adi saya Indrianto, pengaruh pelatihan eh, terhadap baik. komitmen organisasi dan self-esteem. Nggak ada organization maturity-nya. Nomor 6, Hmm, pelatihan kompetensi terhadap komitmen. Nggak ada maturity-nya. 7, motivasi terhadap apa ini? Motivasi kerja karyawan. 8, pelatihan motivasi. 9, budaya. 10, kepuasan. 11, persepsi organizational support. Udah habis, Pak, 11. Jadi pertanyaannya, di mana teori yang Bapak rujuk yang mengatakan ada hubungan atau pengaruh CMM itu ke motivasi atau ke komitmen? Kalau Anita tadi, dia hanya mengklasifikasi saja level maturity-nya apa gitu. Yang ya Pak, nomor ada Pak. Berarti saya belum tuliskan Pak, mohon maaf Pak. ya Itu nanti di dilengkapi ya. disertasinya Luki Pak. Ya, Sebentar. itu belum tertulis ya, belum muncul ya. Ya Pak, ada Pak ya. Ya. Eh, Nah, di halaman 36 juga saya baca Bapak bilang ISO 9004 2018 bicara tentang kematangan ini. Ada 5 level itu. Ya, ya, ISO 9004 itu tidak bicara tentang ini, tentang kematangan organisasi.
ISO 9004 itu bicara tentang guidance untuk achieve sustainable success gitu. Ya, jadi mengutip sumber aslinya, Pak. Jadi jangan Bapak katanya atau mengutip orang yang tidak tepat gitu. Siapa? Sebentar Eh, saya lihat ya. Pak, kita lihat halaman 64, skala motivasi itu Bapak pakai skala apa? Nah, 4 Pada definisi operasional. skala motivasi ini sama apa dengan selalu sering gitu Pak yang 5 gini model Likert ini? Bisa nggak motivasi itu selalu sering? Motivasi itu apa definisinya? Motivasi apa? Dorongan gitu Pak, dorongan dari diri gitu Nah, Pak. kalau dorongan Untuk itu sudah terjadi atau belum? dorongan Saya pengen sekali loh liburan ke Bali. Sudah belum ke Balinya? belum Pak ya, belum. 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 Jadi kalau ditanya apakah saya sering ke Bali, jarang ke Bali, cocok nggak untuk membahas keinginan atau Hmm. kemauan atau dorongan tadi? Skala itu. Hmm. Mohon arahan Pak. Jadi bagusnya dengan skala apa Pak? Itu konsisten nanti. Definisi konseptualnya bicara apa? Tadi Pak Hedi bilang dorongan kan? Ya, Dorongan itu kan sikap, attitude. Nah, Francis Likert bicara measurement of attitude ini. Jadi sikap itu apa? Tendensi, ya, disposisi batin, belum bertindak tadi, tapi ya. masih keinginan, niat, disposisi ya. Nah, itu Likert setuju, tidak setuju, itu. Oke Pak. Kalau kinerja, contohnya tindakan, hasil kerja, nah itu harus yang tadi, behavior rating skill, perilaku, behavior yang diukur sering, kadang-kadang atau apa. Gampangnya gini Pak, kalau Bapak tanya saya, setuju nggak olahraga itu penting buat kesehatan? Saya akan jawab 5, sangat setuju. Ya, itu sikap saya terhadap olahraga dan kesehatan. Tapi kalau Pak Hel ditanya, seberapa sering saya olahraga setiap minggu? Saya bilang jarang. Jadi jawabannya 2 gitu. Nah, itu bisa misleading itu Pak ya, kalau skalanya salah. Baik Pak. Pak, kembali lagi ke kematangan organisasi tadi. Ya. Definisinya apa Pak? Tadi ini Pak, kematangan organisasi sebentar. Jadi gambaran terkait Hmm, kematangan proses. Saya izin share screen yang tadi Pak. Jadi ya enggak. belum di ini napanya ya memang tidak ter apa tidak. Nah ini ngutipnya saya dari sini Pak dari disertasi Luki Akbar Pak. Eh, nah ini Pak dari sini Pak. Mungkin nanti saya munculkan ini ya Pak. Apa, eh, Enggak, yang penting gini Pak. Pak Luki Akbar ini ngomong nggak hasil penelitian dia ada urusan kematangan itu terhadap motivasi atau komitmen? Ada enggak? nah yang jelas capacity materi model Pak Luki membahas di sini Pak. Iya, Kalau capability itu ada teorinya, tapi ya, pertanyaannya, apakah dia ngomong terhadap motivasi atau komitmen enggak? oh saya pikir tadi pertanyaannya CMM ngambil teori dari mana? Ya saya nyuplek dari sini gitu Pak. Ya, tapi kan Kalau Pak ini Heldi dia bahasnya tentang mengkonstruksikan secara deduktif teori itu kepada motivasi dan kepada komitmen kan? ya, Nah, ya. itu dasarnya apa? Gimana Pak? Ulangi mohon maaf Pak. Kan Bapak membuat konstelasi hipotesis. Ya, Ada dugaan pengaruh kematangan itu terhadap motivasi dan juga kepada komitmen. Nah, dasar Bapak bangun hipotesis itu apa?
Oh, berarti penelitian pendahuluan yang kematangan tadi, Bukan ya? Iya, Saya pikir teori terhadap. CFM tadi, Pak. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya Pak, tadi kematangan itu apa definisinya Pak Heldi Bangun? Jadi gambaran tentang tingkat apa kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi Nah, yang jadi bertujuan untuk kembali lagi, nanti ya, tolong dicek teorinya. Kematangan organisasi itu proses atau hasil, Pak? kematangan kalau dalam realnya ya ada penilaian gitu Pak, ada hasil Iya, penilaian. kalau dinilai, Ya, misalnya bulan Maret 2023 ini, itu sudah hasilnya bulan Maret ini atau masih proses? hasilnya setiap tahun kan ada penilaian Pak. Iya, Yang ini maka tahun kalau ini jika berarti proses dinilai Pak. pada bulan Maret, nanti kan Ya, Bapak penelitian, datanya diambil pada katakanlah bulan Mei 2023 gitu. ya. Nah, pada saat diambil itu hasil atau proses? Kalau pada saat diambil, maksudnya gini, ketika kita bicara sekarang, tentunya ngambil penilaian dari sebelumnya Pak. Iya, pada Nah, satu spot titik Bapak ambil data di bulan Mei ya, 2023, ya. kematangan organisasi itu merupakan hasil dia dari periode sebelumnya sampai titik itu. Betul. Betul, betul ya dari sebelumnya Iya, gitu kan. Pak. Ya, maka kematangan organisasi kan hasil dari aktivitas operasional organisasi itu dalam mencapai tujuannya pada titik itu. ya, ya. Nah, kritik saya hindari definisi proses pada definisi konseptual untuk penelitian kuantitatif ya Pak. Oke, baik Pak. Baik Pak. Kasih. Nah, lalu Bapak bilang di sini kematangan organisasi adalah gambaran singkat tentang tingkat apa Pak? Kematangan organisasi Ya, adalah tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas. gambaran tentang tingkat, Kematangan proses aktivitas, Pak. ya itu namanya circular fallacy. Karena definendum yang Bapak mau jelaskan dalam uraian definiennya, dalam predikatnya, dalam proposisinya, Bapak gunakan term yang sama. Oh, ya, ya. Nasi goreng adalah nasi yang digoreng. Kan diulang-ulang gitu. Ya, ya, Pak, ya, Pak. Oke, Jadi Pak. kematangannya justru Bapak harus jelaskan apa itu. Baik, Pak. Ya. Ya, Pak. Nah, terakhir, dua terakhir, Pak. Saya lihat di daftar pustakar Bapak, Colquitt ditulis 2 kali, Gibson ditulis 3 kali, Mayer ditulis 2 kali. Maksudnya apa sih? Ya, Orang, ya, Pak. hah? Ya, Pak, Salah harusnya satu ketik kali, atau Pak ya. gimana? Saya cek itu, saya ragu ini, maksudnya ini kan auto ini Pak, auto apa? Oh, Auto ini. Saya Bapak cek lagi pakai Mendeley dapat. atau pakai EndNote ya? Ya, itu Pak. Ya, tadi saya kan ngisinya di Word gitu Pak, diisi isian gitu ya. Nah, ini saya cek lagi apakah Mendeley-nya udah benar atau belum Pak gitu Pak. Ya, oke lah. Ya, Itu nanti pastikan ya Pak, ya daftar Pak. pustaka itu kalau Ya, sama Pak. persis ya tulisnya sekali. Ya, Pak. Nah, Pak, Oke. terakhir pada instrumen Bapak, misalnya komitmen tadi yang Bapak acu utamanya pada Colquitt ya. Ya, Kalau afektif itu yang ditanya apa sih Pak? Indikator afektif itu apa? afektif kan lebih ke emosional Pak ya. Emosi, betul Pak. Nah, Ya, kalau kita lihat pertanyaan nomor 12 misalnya. Saya tidak 12. memahami tujuan UKPBJ. Nomor 13, saya diangkat sebagai fungsional PBJ. Itu urusan emosi apa urusan rasio, Pak? Oh, ya, ya, ya. Nah, kalau oke ya, Pak ya. Jadi mesti konsisten pada indikatornya butir pertanyaan itu. Ya, Kalau normatif, Pak, itu terkait apa? normatif ya sudah menjadi keharusan gitu sudah apa? Ya, nah, eh, sekarang lihat nomor 21. Saya takut jika rekan kerja saya berpikiran buruk. Ini soal keharusan oh, atau soal perasaan nih takut. ya, ya, Pak. Saya tidak bisa membalas segala sesuatu yang sangat berharga. Jadi ketukar-ketukar ini, Pak. Siap, siap, Pak, siap, Pak. Siap. Ya, Ya, begitu ya. juga tentang continuance-nya. Continuance terkait apa?
Continuum jadi dia berpikir kalau keluar itu ada kerugian atau Ya, apa cost and keberlanjutannya. benefit ya. Nah, itu juga nanti cek lagi Pak, mesti konsisten. Nah, sekali lagi penelitian Pak Heldi ini bagus Pak. Nah, Amin, amin. cuman mesti dipastikan tadi itu masalah ASN ogah menjadi pejabat fungsional pengelola pengadaan ini itu masalah komitmen organisasi atau komitmen profesi ya, supaya Oke. nanti udah jadi hasil penelitiannya bagus-bagus ternyata salah kamar atau salah konstruksi. Ada pertanyaan dari Pak Heldi? Sementara masih ini, terus banyak loading loh, Pak. Iya. Makasih Pak Martin. Ya, Saya ini kritik-kritik dari sudut pandang saya, dari posisi epistemik saya ya. Belum ya, tentu benar, tapi nanti intinya dikonsultasikan dengan para pembimbing. Terima terima kasih kasih Pak ya Pak Martinus. Heldi, bagus nih, lanjutkan. Kami kembalikan Pak Hari, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Dr. Martinus Tukiran. Catat ya Pak Heldi ya. Banyak nih masukan-masukan untuk penyempurnaan Anda menyusun tesis nanti. Untuk berikutnya saya persilakan Ya. Ibu Dr. Nancy Yusnita. Mangga Bu. Baik, terima kasih Ketua Sidang, Bapak Dr. Hari Muhara. Mohon izin Prof. Entang, Pak Martinus, Pak Helgi. Sudah banyak masukan dari Pak Martinus tadi ya. Mungkin saya nggak terlalu banyak, tapi saya coba satu-satu diurai ya. Em, Mungkin dari judul, eh, saran saya sih pengaruh kematangan organisasi aja gitu ya, karena ini kan tadi ya udah disinggung kuantitatif yang mana membuktikan teori gitu ya. Kematangan UKPBJ ini teorinya sepertinya belum ada ya adanya, dan juga teori yang dikutipkan kematangan organisasi ya, CMM dan sebagainya gitu ya. Kan kita pengen kuantitas kan pengen membuktikan teori ini di tempat ini gimana gitu hasilnya ya. Saran saya mungkin organizational maturity adalah kematangan organisasinya aja gitu ya, biar nyambung ke bawahnya. Karena teori yang dikutip juga ternyata ke CMM dan sebagainya ya gitu. Dan ini juga tadi udah disinggung, mungkin jangan studi kasus ya, kayak kualitatif. Jadi pada internet, pada langsung aja pada pengelola apa gitu-gitu ya, pada apa ini karyawan apa pegawai? Apa langsung pengelola namanya? Eh, ini istilah dalam definisi di Perpres Ibu, pengelola Ya, pengadaan. ya, ya. Jadi Oke, jadi pada eh, pengelola gitu aja ya. ya, di dalamnya para japung pengelola itu sebetulnya gitu. Ya, nggak usah pakai studi kasus maksud saya. Kalau Baik. studi kasus betul-betul dalam sampai melihat apa akar permasalahan dan sebagainya, kan nggak hanya membuktikan teori aja gitu ya. Siap. Oke. Em, Berikutnya tadi Pak Martinus juga sudah singgung siapa sih nih unit analisisnya gitu ya, sudah dibahas, saya nggak bahas lagi. Ini se-Indonesia ya tapi ya. Iya Bu, se-Indonesia, Oke. se-Indonesia 600-an UKPBJ. Ya, tapi bisa ya dapat datanya yang penting ya. Insya Allah ada ikatan fungsional pengelola pengadaan, jadi melalui organisasi, ya Pasti mudah-mudahan. bisa Bu Nancy, ini bosnya nih, Oh ya, ini Pak bosnya Heldi ya. ini. Ini soalnya se-Indonesia ini saya khawatir gini kan, Pak Heldi ini 2019 ya. Iya Bu, aduh, Nah, harus kan harus ngebut ini. lulus nih semester ini. Ini baru proposal. Saya khawatir Iya, aduh, kesulitan data karena Indonesia. Terus jadi lama gara-gara datanya susah enggak kan ya? mudah-mudahan, Insya Allah Oke, ya, cepet ya. Insya Oke, Allah. ini saya ingat Pak Heldi ini 2019 ya. Iya Bu. Harus cepet-cepet. Oke. Nggak masalah berarti kalau soal data ya. Berikutnya di bab bab 2 deskripsi teoritik pakai grand teori dari Colquitt ya. Iya Bu. Oke. Nah, ini tapi belum dijelaskan nih kedudukan variabel-variabel pada penelitian Pak Heldi ini di Colquitt di mana tempatnya gitu. Ya, ini hanya menjelaskan bahwa di Colquitt tampak organizational mechanism, group mechanism, dan individual. Nah, kayak tadi apa ya? eh,
kematangan organisasi aja deh ya, pengennya ya kematangan organisasi, terus pelatihan, lalu motivasi kerja, Baik. lalu komitmen terhadap organisasinya itu di mana kedudukannya kalau menggunakan atau mengacu pada model teoritiknya Colquitt. Ya, di Baik. bawahnya dijelaskan misalnya, kematangan organisasi ini ada tataran ada di tataran organisasional misalnya gitu ya. Terus buktinya apa dan sebagainya gitu. Karena yang Pak Heldi tampilkan ini nggak ada nih di Colquitt, hanya ada organizational culture dengan organizational structure. Lalu kalau kematangan organisasi adanya di mana kalau pakai model teoritik Colquitt, gitu ya. Ya, Bu. Lalu tambahannya tambah. Berikutnya, kalau tadi Pak Martin sudah bilang konsisten aja deh ya. Ini kan ada nih hakikat kematangan apa ya KPBJ. UPBJJ ya sobat. Nah, dalamnya isinya ada teori-teori CMM dan sebagainya. Apa betul teori CMM itu adalah teorinya kematangan? Ini terlalu spesifik. Saran saya gini, kalau mau pakai UPBJ tadi Pak Martin bilang masukin aja ke definisi operasional gitu ya. Itu ya jadi ngambil datanya emang betul-betul mengoperasikannya, mengambil datanya, mengukurnya di UPBJJ gimana. Tapi kalau sampai definisi, sorry, sampai konseptual pakai aja teori yang em, sudah apa ya, sudah digunakan banyak orang gitu ya. Misalnya sudah divalidasi dan sebagainya lagi ada UPBJJ itu. Kalau tempat penelitiannya betul. Nanti di pembahasan juga kaitkan dengan di UPBJJ-nya gimana sampai di bab 5. Itu juga rekomendasi-rekomendasinya boleh tuh masuk ke UPBJJ. Tapi kalau untuk sampai sintesis teori, gunakan teori-teori yang memang sudah em, terbukti deh, udah dibuktikan, udah banyak diteliti orang ya. Sudah mungkin teori Colquitt dan sebagainya ini sudah banyak di apalagi Ellen Mayer ya untuk komitmen ya. Sudah terakhir saya lihat 12.000 sitasinya. Berarti sudah banyak dibuktikan orang itu boleh ya pakai teori udah dianggap sebagai purpose de teori gitu ya untuk komitmen organisasional. Tapi kalau teori UPBJJ ini kan belum jadi teori kayaknya gitu. Baik. Ya. Oke. Nanti itu di itu aja tadi masukin di definisi operasional, masukkan di pembahasan dan masukkan juga di kesimpulan dan rekomendasi. Sorry, di rekomendasi ya di bab 5. Itu ya. Ah. Ya, supaya nyambung teori yang dikutip dengan sintesisnya, ya. Oke. Ini ada gambar di gambar satu model tingkatan kematangan UKPBJJ gitu. Ini gambar ini mau cerita apa, Pak Heldi, dengan gambar ini? Yang operasional nih Bu, definisi yang untuk operasional kematangan UKPBJ ini, jadi cara menilainya itu dinilai dari 4 domain, ada 9 variabel. Itu sebetulnya menceritakan operasionalnya di UKPBJ. Jadi untuk menilai kematangan organisasi dari UKPBJ itu kita menilai dari 4 domain, 9 variabel seperti itu. Ya. Hmm, kalau misalnya ini kayaknya di pembahasan aja kali ya. Kalau masih teori, mungkin kayaknya belum. Ini mau cerita apa sih di sini? Jadi kan terkait praktiknya kan di model tingkat kematangan UKPBJ, Bu Nancy. Ini diteliti nggak sih kematangan UPBJJ-nya diteliti nggak kematangannya? Dianalisis nggak? Hasilnya dia ada di kuadran berapa, ada di posisi mana gitu. Jadi ada data, kami ada data sekunder juga terkait organisasinya itu sudah pada level berapa gitu kematangannya. Oke, ini semua yang diteliti sama, UPBJJ-nya di pada level yang sama. Berbeda-beda. Atau pada tingkatan yang sama atau gimana? Pada level berbeda-beda, beda-beda levelnya. Oh, beda-beda level. Em, lalu mau dicek komitmen terhadap organisasinya.
Betul. Sama, kalau misalnya beda level kematangan, misalnya posisi atau apa ya, beda level kita bilangnya apa ya, beda level kematangan, terus mungkin eh, OSI-nya jadi berbeda gara-gara beda kematangan itu gimana? Mau diteliti atau enggak itu? Untuk level itu sih sebetulnya tidak tidak sampai diteliti lebih lanjut, Bu. Ya, Tidak, padahal ini beda-beda ya, level beda-beda ya, betul. kematangannya beda-beda ya. Beda-beda kematangannya. Hmm. Saya khawatir ya jadi apa ya, jadi beda OSI-nya karena level kematangannya aja berbeda gitu. Hmm, nanti diskusikan lagi deh dengan pembimbing ya. Ini mau cari UPBJJ yang levelnya sama aja atau berbeda-beda nggak apa-apa, misalnya gitu ya. Oke. Em, hmm, tapi pakai uji apa ya Pak Hari, heterokedastisitas ya Pak ya. Mungkin gitu ya, supaya kelihatan ini heterogen atau homo gitu ya. Kan ini beda-beda nih levelnya, UPBJJ-nya beda-beda. Ya, Tapi mau disatukan kayak kayak ke apa ya? Cross data ya Pak ya. Jadi apa mau disamakan terus diteliti untuk variabel berikutnya OSI-nya sama gitu. Nanti coba mungkin dicek dengan uji heterokedastisitas ya karena beda level nih. Gitu. Kalau mau pakai semua atau misalnya mau homogen aja, pakai yang levelnya sama aja gitu ya. hmm, Terserah deh, nanti diskusikan saja dengan pembimbing. Mungkin tadi komen Pak Martis juga udah ini saya ada komen juga mengenai skala pengukuran atau alternatif jawaban ya. Ini semua skala rating ya dari OSI, motivasi, apalagi ya. Hmm, nanti lihat di bab 3-nya ini saya kasih catatan aja di sini. Berikutnya gambar kerangka berpikir 2.1 dengan 3.4 tidak sama ya, tidak konsisten ya. oh gitu, Bu. Ya, Bu. Heeh. Ini pakai kematangan organisasi. Yang gambar 3.4-nya pakai eh, kematangan UPBJJ. PBJ. Ya, Ya, biar konsisten aja. baik. Ya, saran saya sih ya setelah mau kuantitatif pakai kematangan organisasi aja. Nanti pembahasannya baru ke UK, KPBJ, UKPBJ. KPBJ, kerja pengadaan barang jasa. Unit kerja ya UKPBJ berarti ya. Nanti itu bab 4 bab 5-nya direkomendasi baru masuk ke situ ya. Selama masih teori sih pakai kematangan organisasi aja deh. Itu ya. Cuma Ya, nanti Bu. juga dijelaskan kalau beda level kematangannya itu juga harus dijelaskan Ya, ya. Kalau saya kan tadi Pak Heldi bilang UKPBJ-nya levelnya beda-beda nih, ya, maturing-nya atau levelnya di mana gitu ya. Nah, itu juga harus dijelaskannya gimana gitu ya. Oke. Hmm, atau mungkin dipisah-pisah tapi terserah ya. Nanti diskusikan saja dengan pembimbing ya. Juga yang tadi yang tadi kuesioner motivasi kerja eh, juga tolong direview ya, tolong dilihat gitu. Ini belum banyak pernyataan yang belum menunjukkan kata-kata motivasional ya, belum mengandung motivasional gitu. Em, seperti apa ya? Saya merasa itu bukan motivasional ya. Merasa itu kan seperti evaluasi itu seperti kepuasan kerja. Contohnya bisa pakai merasa, menilai, menganggap gitu. Emang evaluasi itu seperti variabel kepuasan kerja. Tapi kan ini motivasi eh, gunakan kata-kata motivasional. Misalnya saya berkeinginan, saya berhasrat, bertekad dan terdorong dan gitu-gitu ya. Ini saya tandain aja. Untuk kuesioner motivasinya tadi Pak Marius juga sudah komen tentang kuesioner OSI ya. Saya nggak akan bahas lagi yang OSI. Kalau yang motivasi juga sepertinya harus di-review ya, dilihat lagi. ya. Yang mana ya, kematangan organisasi sih sudah oke ya. Kata subjeknya adalah organisasi. Oke. Mungkin dari saya itu aja Pak Heldi, lebih banyak ke masukan tapi konsisten ya gunakannya Ya, teori misalnya kematangan organisasi terus gitu, jangan UKPBJ gitu ya, nanti aja pembahasannya jadi masukin ke UKPBJ gitu ya.
gitu. Terima Baik, kasih. Pak Hari, dari saya cukup. Terima kasih. Baik, Ibu Dr. Nancy. Tuh Pak Heldi ya, tambah lagi nih. Nanti Ya, benar. ya. Baik, berikutnya Pak Dr. Muhammad Entang, saya persilakan. Barangkali ada masukan. Masih di mute, Pak. Entang masih di mute. Punten, Pak. Tes. Klik lagi, Pak. Masih di mute, Pak. Nah, udah. Oke, dari awal sejak Pak Hadi datang pada saya, dia ngajukan tingkat kematangan. Saya bilang cari dulu teori tentang tingkat kematangan itu, Ya, karena ini aneh, bukan aneh, sulit untuk menilainya, ya. Tadi masukan dari Dr. Martinus, Dr. Nancy ini yang paling prinsip. Ini yang pertama saya bilang cari dulu teori tentang ada enggak? Yang pertama. Yang kedua, pada waktu mengerjakan sintesis ada dua kata yang membahayakan, proses dan kemampuan. Kalau proses dan kemampuan tidak bisa diukur dengan kuesioner. Proses harus diobservasi. Kemampuan harus dengan tes. Validitasnya nanti pakai point based serial. Ya. Dan segala macamnya. Jadi itu hilang, itu coba tidak pakai kata-kata itu. baik. Ya, karena itu kualitatif, proses itu sesuatu yang berjalan, harus kita lihat, itu ingatkan. Oleh karena itu pada awal Dr. Barnus bilang kalau studi kasus itu pasti kualitatif. Saya bilang studi empirik itu sesuatu yang kita lakukan. Baik. Ya, itu diingatkan. Pak Heldi Ya, sering berkomunikasi dengan saya, tapi tetap aja terlupakan untuk diperbaiki. Motivasi, komitmen, itu kan sesuatu yang belum berperilaku, bukan how frequent, tetapi baru ada dorongan, tadi disposisi dan sebagainya. Oleh karena itu pakainya Likert, setuju sekali, setuju, ragu-ragu, tidak itu sangat, itu diingatkan, tapi tetap aja lupa, ternyata masih, saya baca lagi, kok ini masih juga pakai selalu dan segala macam. mohon maaf Pak, udah bikin kesal Pak Antang. Kali itu sudah diingatkan, tapi memang saya tahu bahwa itu lupa, jadi kapak itu lagi, jadi balik lagi yang konsep yang lama masih. Tapi nggak apa-apa, itu bukan kesalahan fatal, tapi itu harus kita perbaiki, sadari bahwa itu tidak tepat untuk alternatif jawaban. Siap, Yang Pak. berikutnya yang saya khawatirkan juga, Bapak mengambil sampel 336 untuk seluruh Indonesia. Itu saya khawatirkan, betul, khawatirkan. Untuk mencari data sebanyak itu. Untuk S2 barangkali ambil provinsi atau apa kalau dapat gitu ya. Tapi Jawa tidak Barat. seluruh Indonesia. Benar. 336 itu luar biasa. Barangkali itu disertasi nanti oke lah. Tapi kalau tesis barangkali kalau bisa dipersempit gitu ya Baik. Pak Adi, supaya tidak merepotkan Bapak. Baik. Ini kan berarti bukan masalah jumlahnya, tapi bisa enggak melakukan kegiatan Ya. penelitian ini yang baik, terfokus, dan terbatas. Makanya ada pembatasan, Siap. termasuk Ya. membatasi jumlahnya. 336 itu luar biasa itu. Ya, orang disertasi aja mikir dulu itu 336. Ini untuk sementara ya, bahwa nanti Ya. akan dilanjut mendalam, silakan. Ya. Itu banyak hal-hal yang harus kita perbaiki. Kemudian ya yang tadi ya perbaiki segala macam, kemudian gambar 31 dan segala macam itu diperbaiki. Jangan pakai raw lagi, kita pakai beta. Itu kan hal-hal yang betul-betul mendasar untuk kita perbaiki. Jadi mumpung ini masih proposal, konsep-konsep dasar itu harus dikuasai betul sehingga betul-betul Anda melangkah dengan mantap, ya. Tidak ragu-ragu. Ini saya betul-betul. Jadi kita ingin melihat sampai sejauh mana kematangan organisasi UBJB ini dapat berpengaruh terhadap komitmen terhadap. Nah, pertanyaan yang sangat bagus menantang dari Dr. Martinus. Ini terhadap organisasi atau terhadap profesi sebagai tenaga fungsional. Bapak mau mana? Ya. Tapi nanti kalau menetapkan satu, kita pembimbing hanya menyarankan saja, Bapak yang bertanggung jawab. Kalau nanti memilih profesi, maka nanti kembangkan teorinya tentang komitmen terhadap profesi.
Tapi kalau Bapak memilih komitmen terhadap organisasi, maka kembangkan teorinya betul-betul organizational commitment. Itu berpengaruh sangat. Mantapkan. Kami sebagai pembimbing hanya bisa menyarankan, Bapak yang menentukan, ya. Tapi harus confirm di dalam pikiran kita, ini loh yang itu, sehingga Anda melangkahnya dengan langkah tegap gitu. Ya, tidak bimbang, tidak ragu-ragu, harus jelas. Semua yang kita butuhkan, setiap kata yang dipakai dalam tesis itu harus betul-betul mantap, dikuasai, difahami, dan jelas pengertiannya. Itu yang dinamakan learning to know. Conceptual thinking-nya harus beres. Ya, dari Siapa? harus beres dulu. Nah, oleh karena itu, saya kira ini Bapak sangat berbahagia karena dua penguji Dr. Martinus, Dr. Nancy memberikan masukan yang sangat berharga untuk memperbaiki proposal kita, Bapak sebelum Bapak melangkah. Ya, tolong catatan-catatannya dicatat nggak tadi tuh Catat Pak, masukan-masukan insya Allah. Insya Allah. harus dicatat dan nanti confirm kepada Dr. Martinus dan Dr. Nancy, ini Pak yang sudah saya perbaiki, ini yang saya pilih, ini yang saya tunggu. Nah, ini loh perbaikannya, tanda tangan baru go. Sekali lagi saya ingatkan, perfikirkan kembali apa benar akan seluruh Indonesia, apa tidak akan menghambat langkahnya, apa bisa diperkecil. Karena untuk tesis level provinsi aja sudah oke. Baik. Oke, terima kasih. Itu aja Pak Dr. Hari, saya kira untuk mengingatkan Pak. yang kita bimbing. Oke, terima kasih. Pak Dr. terima kasih ya. Pak Heldi, tolong dicatat dan segera diperbaiki tuh saran-saran, masukan. Tapi jangan ngilang lagi, jadi tetap semangat. Ya. Siap. Ini saya judulnya udah hampir lupa ini Pak Heldi Udah yang di mana ujung gitu kan. waktu, Pak. Siap. Saya ingatnya PJ-nya aja Munculnya Pak. kadang-kadang, munculnya kadang-kadang, sering tapi kadang-kadang. Udah ketinggalan itu semangat walaupun begitu. Dan saya menambahkan lagi satu, kalau alat analisisnya itu hanya PET analisis, tambahkan pakai matrik antar dimensi minimal supaya bisa mengeksplor lebih banyak lagi, bukan hanya hubungan antar variabel aja, kan normatif ya. Tapi kalau Anda gali sampai dengan dimensi, indikator, kan itu akan lebih baik lagi. Mohon maaf Pak Hari, diulangi, kalau pakai pattern analysis selalu ditambahkan Matrik antar dimensi atau indikator supaya membuat implikasi manajerial Anda lebih mudah memberikan saran gitu ya. Kalau PET kan hanya variabel tuh variabel kan inner modelnya aja. Kalau Baik, bisa pakai outernya itu ya karena nggak pakai SIM ya sebaiknya pakai matrik antar dimensi itu aja sih. Yang Siap. lainnya sudah cukup banyak masukan dari Pak Martinus, cukup baik Siap. sekali, dan dari Bu Dr. Nancy dan tadi dari Pak Dr. Muhammad tentang gitu ya Pak Heldi ya. Siap Pak Hari. Saya rasa Terima kasih. pembimbing dan penguji setuju ya untuk segera jadi tesis ya Pak Martinus, gimana? Oke. Lanjut Pak. Lanjut Dan ya. tadi 300-an itu sanggup, Nah, ini bosnya Pak ini. dipertimbangkan lagi apakah se Jawa Barat. Kalau Bogor kan Bogor Raya sedikit ya. Di Jawa Barat coba dihitung ulang. Barangkali yang provinsi lah. Nah, seprovinsi Jawa Barat saya rasa banyak. Se-Jawa Barat juga banyak ya. Supaya lebih mudah, lebih cepat Pak. Gelarnya Baik. tetap MM juga. Se-Indonesia sama se-Jawa Barat ya. Siap. Bu Dr. Nancy oke ya? Atau KL Oke, Pak, saja Pak lanjut. Heldi. Kalau KL saja kan 333 ya? Berapa? Ya 40-an Pak. Ya. 40-an ya. Ya. Siap Pak. Misalnya. Oke, itu ya Pak Heldi ya, dipertimbangkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Martinus, Bu Dr. Nancy, dan Pak Dr. Mentang ya. Untuk pertemuan sesi pertama saya ajukan sekian, Pak Heldi. Baik. Ada kalimat yang mau disampaikan terakhir? Ya, pada intinya terima kasih. Mohon doa restunya dan supportnya. Dan mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Dan insya Allah saya akan perbaiki secepatnya. Demikian. Terima kasih sekali lagi Pak Ari, Pak Martinus, Bu Nancy, dan Pak Antang. Terima kasih. Ya. Baik Pak Heldi ya, saya akan dan teman-teman mau ke sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.